弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会嘎拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。Selamat pagi dan shalom buat saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur hari ini kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan karena kita boleh diundang oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Mari saya mengajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan meneduhkan diri kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengambil sikap teduh. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur nomor 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita dengan lagu pujian Tinggikan Dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa-dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua dosa-dosa yang kita lakukan, setiap perbuatan kita, perkataan kita, Tuhan tahu semuanya. Kita mau datang kepada Tuhan, membuka hati kita, supaya kita bisa berefleksi dan kita bisa mengakui semua dosa kita di hadapannya. Firman Tuhan diambil dari Mazmur nomor 25 ayat 18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Kita akan menaikkan pujian yang diambil dari KPPK 124. Yesus bayar semua. Karena Yesus sudah membayar semua dosa kita di kayu salib. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiada padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Hutang dosaku, dosa bagai kirmizi. Saudara-saudara, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita dengan tenang, kita berdoa, kita menghampiri Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar ya Tuhan akan diri kami yang sering kali kami melukai Tuhan dalam perbuatan kami, dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami, dalam sikap hati kami yang tidak benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya janji firman-Mu, setiap orang yang mengaku dosa dan kesalahan, maka Engkau Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, basuhlah kami dengan darah-Mu, sucikan kami, kuduskan kami dan layakkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan ya Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Janji pengampunan
dosa diambil dari 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin. Kita akan menaikkan nyanyian syukur kita dari KPPK 257. Kenal Yesus, hatiku senang. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya bersama dengan seluruh umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Ini tugas kami. Ialah kita sebagai murid-murid Kristus, kita boleh menjalankan
apa yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan untuk kita lakukan, yaitu mengabarkan Injil. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kita, anugerah Tuhan yang mengundang kita untuk boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon supaya Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita pada waktu firman Tuhan dibacakan dan diberitakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak pasti oleh karena pandemi yang masih berlangsung. Tetapi selalu ada hal yang pasti yang boleh kami nikmati setiap hari Minggu. Yaitu bahwa Tuhan pasti mengundang kami untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah Engkau, dan sekali lagi menerima kekuatan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami mempersembahkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan diri kami kepada Tuhan. Pada waktu sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami memohon biarlah kiranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, supaya kami boleh mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan ketika kami mendengar, kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada waktu kami mengerti ya Tuhan, kami diyakinkan, dimampukan untuk menghidupi apa yang telah kami dengar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat Tuhan bagi setiap kami, dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan.
Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dan itulah sebabnya kami bersyukur pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian dari Alkitab yang sudah sangat terkenal sekali, yang sering sekali dibacakan, dan sering kali juga mungkin saudara renungkan, dan saudara juga mungkin sering mendengarnya dari berbagai macam khotbah yang saudara pernah dengar, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagian ini merupakan catatan Lukas sebagai penulis dari Kisah Para Rasul tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-8. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sedemikian jauh firman Tuhan telah kita baca bersama-sama. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, satu kali saya sedang naik taksi online menuju ke STT Amanat Agung. Saudara, hari itu kebetulan jadwal saya mengajar dan saya tidak terlalu sehat, sehingga saya memutuskan untuk naik taksi online saja demi keamanan, begitu saudara ya. Saudara, yang mengemudikan taksi online pada waktu itu adalah seorang ibu, dan di sepanjang perjalanan dari Pastori sampai ke STT kami ngobrol macam-macam begitu saudara ya. Nah, pada waktu sampai di STT saudara, saya sudah tiba di tujuan saya. Lalu kemudian sebelum saya membuka pintu, sang ibu yang mengendarakan taksi online ini berkata seperti ini, Pak, jangan lupa bintangnya ya. Tolong kasih testimoni juga dong, kalau boleh. Yang bagus, tulis sesuatu tentang saya, tentang pelayanan saya. Yang bagus ya Pak ya. Wah saudara, saya harus akui ibu ini luar biasa hebat saudara ya. Bekerja sepanjang hari sebagai supir taksi online. Lalu kemudian saudara dengan sangat meyakinkan sekali saudara meminta saya untuk kemudian memberikan review dan juga testimoni saudara sekalian. Nah saudara, singkat cerita saudara, karena si ibu ini sangat meyakinkan begitu saudara, dan saya kira memang dia melakukan bagiannya dengan sangat baik sekali, maka kemudian saya melakukan bagian saya yang dia mintakan saudara, yaitu memberikan review dan memberikan testimoni saudara. Saudara, pengalaman saya ini saudara, saya kira bukanlah pengalaman yang spesial, karena saya yakin saudara pasti pernah punya pengalaman yang mirip dengan apa yang saya alami. Saudara, di hari-hari ini saudara, review atau testimoni itu, khususnya dari konsumen tentunya saudara sekalian, punya pengaruh yang jauh lebih besar bahkan dari iklan-iklan yang begitu mahal saudara. Apalagi di era digital hari ini saudara, kalau kita mau belanja online, maka apa yang kita lakukan saudara? Tentu setelah kita cari produk yang kita inginkan, sebelum kita klik beli begitu saudara ya, yang kita lakukan bahkan mungkin berjam-jam saudara sekalian, lebih lama dari proses mencari produk itu sendiri, yang kita lakukan adalah mengecek reviewnya saudara. Bagaimana kemudian review dari penjualnya, dari produknya, yang kemudian dituliskan oleh orang-orang yang telah membeli dan menikmati produk tersebut saudara. Dan tentu saudara sekalian sangat manusiawi kita akan mencari yang reviewnya bagus, yang mungkin statusnya itu star seller, atau power merchant begitu ya saudara, atau apapun istilahnya sekarang saudara. Karena apa? Karena toko-toko tersebut atau produk-produk tersebut punya review yang sangat positif dan sangat bagus saudara sekalian. Saudara, itulah yang menjadikan review itu sesuatu yang sangat powerful saudara. Bahkan saudara,
Saking powerfulnya sebuah review di hari-hari belakangan ini saudara, ada sebuah profesi baru yang mungkin tidak terpikirkan 10-20 tahun yang lalu. Yaitu profesi sebagai apa saudara? Sebagai reviewer. Sebagai seseorang yang kemudian memberikan review, memberikan ulasan, penilaian terhadap sebuah produk, sebuah pelayanan atau apapun itu saudara sekalian. Dan saudara, saya yakin saudara sekalian banyak dari kita yang menikmati manfaat, benefit dari apa yang dilakukan oleh para reviewer ini saudara. Mereka telah menolong kita untuk mendapatkan sesuatu yang berkualitas. Dan saya yakin saudara sekalian, sebagian saudara pasti juga pernah memberikan review, memberikan testimoni, memberikan rekomendasi, bahkan mungkin endorsement yang positif untuk apa yang saudara sudah nikmati saudara sekalian. Dan saudara, saya yakin saudara melakukannya dengan tujuan yang sangat sederhana sekali. Saudara memberikan review, saudara memberikan testimoni, rekomendasi, endorsement dengan tujuan supaya ada orang-orang lain yang bisa menikmati apa yang saudara alami, menikmati benefit yang saudara sudah alami sendiri, saudara. Maka disitulah sebenarnya saudara pada waktu saudara memberikan review, saudara sedang membagikan pengalaman saudara yang autentik, yang real itu saudara, yang nyata. Supaya apa? Supaya orang lain tahu dan orang lain juga pun menikmati apa yang saudara nikmati. Nah saudara, menariknya dari sebuah review saudara, karena saudara yang mengalami, karena kita yang mengalami, maka saudara tidak perlu susah-susah, tidak perlu dipaksa-paksa. Saudara, kalimat-kalimat yang sifatnya review, ulasan, rekomendasi itu saudara keluar begitu saja saudara. Tidak perlu dipersiapkan khusus. Saya tidak yakin kalau saudara ingin menulis review saudara di salah satu platform online begitu saudara harus mikir 2 hari, 3 hari, merumuskan kata-kata, menyusun kata-kata yang indah. Tidak perlu saudara. Saudara instantly, saat itu juga saudara langsung bisa menuliskan apa yang menjadi pengalaman saudara. Karena apa? Itu pengalaman real. Tidak perlu dipersiapkan secara khusus, tidak perlu dibuat-buat saudara. Karena memang tidak dibuat-buat. Dan saudara sekalian, itulah sesungguhnya kekuatan dari pengalaman yang real itu. Pengalaman yang nyata yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tahukah saudara dari antara sekian banyak pengalaman real, pengalaman nyata yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini sebagai orang Kristen saudara. Sesungguhnya tidak ada satupun pengalaman real yang bisa menyamai pengalaman kita dengan Tuhan, saudara. Sekali lagi saya ulang, saudara. Di antara sekian banyak pengalaman-pengalaman real, pengalaman-pengalaman nyata yang kita alami di dunia ini sebagai orang Kristen, tidak ada satupun yang bisa menyamai pengalaman nyata kita dengan Tuhan, saudara. Saudara, kita bisa punya pengalaman real dengan produk yang bagus mungkin. Kita bisa punya pengalaman real dengan pemandangan yang indah. Kita bisa punya pengalaman real mungkin dengan orang-orang yang baik, saudara sekalian. Tetapi saudara, semua pengalaman itu saudara, tidak akan pernah bisa menandingi pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Produk yang bagus, pemandangan yang indah, orang-orang yang baik saudara, semua itu saudara. Semua itu tetaplah hanya ciptaan yang terbatas. Maka pada waktu kita mengalami sesuatu, entah itu dengan produk, entah itu dengan pemandangan, entah itu dengan orang saudara sekalian. Saudara, kita harus menyadari bahwa itu hanyalah pengalaman sebatas antar ciptaan saudara. Antara kita sebagai ciptaan dengan sesuatu yang lain, dengan seseorang yang juga adalah ciptaan. Tetapi ketika kita berbicara tentang pengalaman kita dengan Tuhan, saudara, ada perbedaan yang sangat kontras saudara sekalian, perbedaan secara kualitatif saudara. Bahwa pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan saudara, itu adalah pengalaman antara ciptaan dengan pencipta. Pengalaman antara pribadi yang diciptakan dengan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Termasuk Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Saudara, saya ingin kita untuk berhenti sejenak sampai di sini. Coba renungkan sejenak saudara sekalian. Bahwa pengalaman kita dengan Tuhan itu tidak pernah pengalaman yang sepele. Kalau kita bisa begitu senang, kalau kita bisa begitu excited saudara sekalian, ketika kita punya pengalaman dengan produk, dengan pemandangan, dengan orang atau apapun saudara sekalian. Padahal hanya sebatas antar ciptaan saudara.
saudara sekalian, pengalaman kita dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat agung, saudara. Saudara, Alkitab menegaskan hal ini, saudara sekalian. Saking istimewanya panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara sekalian, adalah menjadi seorang saksi, saudara. Karena apa? Karena Alkitab sendiri menyaksikan bahwa aktivitas untuk terus membagikan pengalaman kita dengan Tuhan itu adalah aktivitas yang maha penting, saudara. Alkitab kemudian menegaskan bahwa panggilan ini bahkan Tuhan berikan bukan hanya untuk suatu waktu tertentu, bukan hanya di kondisi-kondisi tertentu, bukan hanya di usia kita produktif, bukan hanya pada waktu kita punya kesempatan yang kita rasa kondusif, bukan hanya sekedar, saudara, situasi membaik dan tidak ada pandemi. Tidak, saudara sekalian. Saking istimewanya, saking agungnya, saudara sekalian, maka Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya sampai kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Seumur hidup kita, saudara sekalian. Saudara, engkau dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menyaksikan, untuk membagikan, menceritakan pengalaman yang terindah dalam hidup kita, yaitu pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, sekali lagi, bukankah pengalaman dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang dahsyat, yang tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman apapun yang kita miliki di dalam dunia ini? Tapi menariknya, saudara sekalian, kalau kita mau jujur, seringkali, saudara, kita tidak menganggap panggilan sebagai saksi Kristus, saudara. Kita seringkali tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa dan agung. Kenapa, saudara sekalian? Saudara, kita bisa memunculkan sekian banyak alasan, sekian banyak faktor penyebab, saudara. Tetapi, saudara, setidaknya saya menemukan ada dua alasan yang menurut saya sangat krusial, alasan yang sangat mendasar sekali, saudara. Yang pertama, saudara, mengapa seringkali kita tidak menganggap panggilan menjadi saksi sebagai sesuatu yang istimewa dan agung? Karena pertama-tama, saudara, seringkali kita gagal untuk memaknai panggilan tersebut sebagai identitas kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Saudara, jarang sekali kita mengingatkan diri kita sendiri, saya adalah saksi Kristus. Saya adalah saksi Kristus. Saudara, jarang sekali kita menjadikan panggilan ini sebagai poros, sebagai aksis, saudara, yang menjaga arah hidup kita. Saudara, jarang kita berpikir dari sudut pandang seorang saksi Kristus yang sedang berpikir. Jarang kita berkata-kata dari perspektif seorang saksi Kristus yang sedang mengucapkan sesuatu. Sudah jarang kita bertindak dari kacamata seorang saksi Kristus. Sudah banyak sekali kesempatan dalam hidup kita, saudara sekalian, kita berpikir, kita berkata-kata, kita bertindak dari kacamata misalnya hanya sebagai seorang pengusaha, hanya sebagai seorang profesional, hanya sebagai seorang mahasiswa, hanya sebagai ibu rumah tangga. Jarang kemudian kita hidup, berpikir, berkata-kata, bertindak dari kacamata seorang pengusaha Kristen, profesional Kristen, mahasiswa Kristen, ibu rumah tangga Kristen. Jarang, saudara. Maka tidak berlebihan, saudara, kalau kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa seringkali panggilan ini, saudara, panggilan untuk menjadi seorang saksi Kristus, tidak lebih dari sekedar sebuah label yang kita tempelkan, kita tambahkan terhadap diri kita. Sekedar add-on, saudara, tambahan, aksesoris, bukan yang utama, bukan yang mengendalikan kehidupan kita. So, padahal kalau kita membaca dari Alkitab, saudara, sekarang panggilan untuk menjadi saksi itu diberikan oleh Tuhan sebagai identitas kita, saudara. Saudara, from the first creation until the new creation, saudara sekalian, that's our very being. So, dari penciptaan di kitab Kejadian kalau kita membaca Alkitab, sampai di langit dan bumi yang baru di kitab Wahyu, saudara sekalian, identitas kita selalu sama dan selalu sama. Adalah sebagai seorang saksi yang senantiasa memproklamirkan, menceritakan, membagikan karya Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Dari sejak semula, saudara sekalian, sampai seterusnya, sampai kapanpun. Panggilan kita tetap sama, yaitu sebagai saksi Kristus.
Maka pada waktu Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi, saudara, mengatakan kepada murid-muridnya, saudara, kamu akan menjadi saksiku. Saudara, kita harus memahami ini bukan sebagai sebuah amanat yang baru, bukan sebagai sebuah perintah yang baru yang tiba-tiba muncul pada waktu itu, yang hanya terjadi, yang hanya diberikan setelah peristiwa karya keselamatan di kayu salib dan kebangkitan Yesus itu terjadi, saudara sekalian. Bukan, saudara. Saudara, sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan di sini, saudara, apa yang sedang ingin Tuhan Yesus sampaikan adalah bahwa setelah karya keselamatan itu dituntaskan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, saudara, sesungguhnya panggilan tugas untuk menjadi saksi Kristus itu kembali ditegaskan. Saudara, ini adalah penegasan terhadap tugas yang lama, penegasan terhadap tugas yang sama yang sudah diberikan oleh Allah ketika menciptakan manusia, yang terus diberikan oleh Allah ketika Allah kemudian menyelamatkan manusia, dan yang masih dan masih terus diberikan kepada kita pada waktu kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan tugas itu, saudara, adalah menjadi saksi Kristus. Dan tentu, saudara, kita memahami bahwa tugas ini tidak hanya diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang hidup di bawah berbagai macam ancaman, saudara. Tetapi tugas ini juga diberikan kepada kita, orang-orang Kristen zaman now, yang hidup saat ini, bahkan di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Maka, saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita perlu terus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu identitas kita, saudara sekalian. Dan kalau kita adalah saksi Kristus, maka segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, apapun itu, dimanapun, saudara, kapanpun, haruslah selalu bertujuan supaya saya bisa secara efektif membagikan pengalaman saya dengan Kristus kepada orang lain. Karena saya adalah saksi Kristus. Pada waktu saya melakukannya, saya hidup sesuai dengan jati diri saya, sesuai dengan identitas saya, sesuai dengan being-nya saya. Tetapi pada waktu saya tidak melakukannya, maka saya sebenarnya sedang mencoba melawan identitas saya, melawan jati diri saya. Karena menjadi saksi Kristus itu adalah identitas kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saudara, mari kita ingat itu bersama-sama, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, kegagalan yang kedua, mengapa seringkali kita tidak menganggap panggilan menjadi saksi sebagai sesuatu yang agung dan istimewa? Karena yang kedua, saudara, seringkali kita gagal memahami panggilan ini, saudara, sebagai sebuah aktivitas yang bersifat supranatural, saudara. Sekali lagi, saudara, kegagalan kita, saudara, seringkali disebabkan karena kita tidak memahami panggilan untuk menjadi saksi Kristus sebagai sebuah aktivitas supranatural. Coba kita pikir-pikir lagi, saudara, pada waktu kita membicarakan tentang tugas menjadi saksi Kristus. Bukankah seringkali, saudara, kita menitik beratkan tugas ini lebih kepada apa sih yang bisa saya lakukan? Apa sih yang bisa saya lakukan sebagai saksi Kristus? Dan saudara sekalian, lambat laun pembicaraan kemudian mengarah kepada sesuatu, saudara. Pada waktu kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan, saudara, maka kemudian, saudara, pembicaraan membuat kita kemudian berkesimpulan bahwa saya harus rupanya mengambil langkah mundur secara teratur. Kenapa, saudara sekalian? Karena tiba-tiba kita mulai ngeper, saudara, bahasa Jakartanya. Mulai ciut nyali kita, saudara. Kita mulai menghitung-hitung kekuatan kita. Aduh, ternyata perilaku hidup saya belum cukup baik. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi saksi Kristus? Aduh, ternyata pengetahuan saya masih sangat kurang. Bagaimana mungkin saya masih bisa bersaksi? Aduh, ternyata kemampuan saya untuk meyakinkan orang itu sangat minim sekali. Ngomong biasa-biasa aja orang gak yakin sama saya, Pak. Apalagi ngomong tentang Injil. Bagaimana mungkin saya bisa bersaksi? Saudara, ketika semua hal itu muncul, maka ujung-ujungnya, saudara sekalian, kita kemudian memutuskan untuk tidak menjadikan tugas ini sebagai prioritas kita. Betul tidak, saudara? Saudara, ujung-ujungnya ketika semua hal tadi muncul, saudara, kita kemudian merasa tidak layak, kita merasa tidak mampu,
Kita merasa sebaiknya orang lain saja yang melakukan tugas itu. Karena ada orang-orang lain yang lebih baik daripada kita, lebih mampu daripada kita. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, saudara, Alkitab jelas menyatakan bahwa tugas menjadi saksi Kristus itu bukan soal apa yang mampu kita lakukan. Saudara, panggilan menjadi saksi Kristus itu bicara tentang apa yang Tuhan mampu lakukan melalui diri kita, saudara. Saudara, kemampuan kita bersifat natural, terbatas. Kemampuan Tuhan bersifat supranatural, tidak terbatas. Dan saudara, sesungguhnya kemampuan Tuhan yang tidak terbatas itulah yang akan memperlengkapi saudara dan saya, memampukan kita untuk bisa menjadi saksi Kristus. Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata di teks firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara sekalian, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, di dalam bahasa aslinya saudara sekalian kira-kira berbunyi seperti ini. Kamu akan menerima dunamis, itu bahasa Yunaninya saudara sekalian. Kamu akan menerima kuasa, dunamis. Apa itu dunamis saudara sekalian? Itu kuasa yang dahsyat, kuasa yang besar, kuasa yang punya daya ledak yang sangat kuat. Makanya kita kemudian punya kata dinamit itu saudara. Karena itu berasal dari dunamis itu saudara. Nah saudara, bayangkan saudara, kekuatan yang begitu besar, begitu dahsyat seperti layaknya sebuah bahan peledak, sebuah dinamit itu saudara sekalian. Sebesar itulah kuasa, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dan yang bekerja di dalam diri kita pada waktu kita menjadi saksi Kristus, saudara. Itulah kuasa Roh Kudus yang kemudian bekerja, berkarya di dalam dan melalui diri kita pada waktu Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus. Maka sesungguhnya saudara, ketika Kristus memanggil kita untuk menjadi saksinya, ini bukan seperti sebuah beban berat yang harus dipikul oleh orang-orang yang terlalu lemah seperti kita. Bukan. Tuhan bukan sedang seperti meletakkan sekarung beras 50 kg di pundak seorang anak berusia 3 tahun yang kita sama-sama tahu itu mustahil, tidak mungkin. Bukan, saudara sekalian. So, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa panggilan untuk menjadi saksi Kristus sesungguhnya adalah sebuah undangan yang istimewa. Undangan untuk mengalami sendiri dahsyatnya kemampuan Allah yang bekerja di dalam diri kita yang lemah ini. Untuk kemudian memberitakan, menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan. So, panggilan untuk menjadi saksi Kristus adalah sebuah undangan untuk terus dan terus mengalami lagi dan mengalami lagi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kemudian kita membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pengalaman itu adalah pengalaman yang real, yang nyata. Karena pengalaman itu datangnya dari Tuhan. Maka saudara sekalian, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, di tengah-tengah segala aktivitas dan dinamika kehidupan kita, saudara, mari kita ingat terus, saudara, bahwa di balik tugas untuk menjadi saksi Kristus, tersimpan sebuah undangan untuk menikmati kedahsyatan kuasa Tuhan. Kalau saudara rindu untuk mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu, salah satunya saudara sekalian, hiduplah menjadi saksi Kristus. Disitulah engkau dan saya akan diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang mampu untuk memakai kita, orang-orang yang lemah dan yang terbatas ini. Saudara, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa menjadi saksi Kristus itu bersifat ontologis, saudara. Itu artinya bicara soal jati diri kita. Bicara soal identitas kita. Bukan sekedar label atau aksesoris, saudara. Panggilan untuk menjadi saksi Kristus itu bersifat ontologis. Itu adalah jati diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Dan kita juga belajar, saudara sekalian, bahwa menjadi saksi Kristus itu bersifat pneumatologis, saudara. Maksudnya apa? Panggilan ini dijamin oleh Allah Roh Kudus sendiri yang mampu untuk berkarya di dalam kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah segala kelemahan kita. Maka pada waktu kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, pada waktu kita akan kembali diutus oleh Tuhan
menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan akan selesai. Saudara, maukah kita, setelah kita belajar dari firman Tuhan, maukah kita dengan tekad yang baru, semangat yang baru, karena punya pemahaman yang baru, maukah kita menjalani panggilan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini? Saudara, bukankah kita telah mengalami kuasa yang dahsyat dari Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan dan yang mengubahkan kita? Maukah saudara dan saya mengizinkan Tuhan untuk melipat gandakan buah dari Injil yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya itu terus-menerus dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang belum mendengar Injil. Saudara, Tuhan mau pakai saudara dan saya. Pertanyaan pentingnya adalah, maukah engkau dan saya dipakai oleh Tuhan? Maukah saudara dan saya dipakai oleh Tuhan? Biarlah setiap kita merelakan diri kita dengan penuh sukacita untuk dipakai oleh Tuhan. Karena disitulah kita akan menghidupi identitas diri kita sebagai saksi Kristus. Dan disitulah kita akan mengalami dahsyatnya kuasa Tuhan yang sanggup untuk memakai kita yang lemah ini. Maukah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa, kami mohon biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang telah menolong kami pada waktu kami merenungkan firman-Mu, Allah Roh Kudus juga yang akan memberikan kepada kami keyakinan, keberanian, kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami terbatas. Situasi kami bahkan tidak kondusif. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dan bagi Tuhan segala situasi selalu kondusif, karena Engkau Allah yang berdaulat. Biarlah setiap kami dengan rela, dengan sukacita, melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita bisa dilakukan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Dan juga bisa dengan cara mentransfernya ke rekening BCA atas nama Gereja Kristus Yesus dengan nomor rekening 001 305 2422. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Ku persembahkan hidupku. Biarlah kita boleh memberikan hidup kita seluruhnya hanya untuk Tuhan dan boleh menjadi saksi Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk semua firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan dan terus memberitakan Injil di tengah-tengah dunia yang masih ada di dalam kegelapan ini. Kami tahu Tuhan masih ada begitu banyak orang yang memerlukan kasih Tuhan, yang belum mendengarkan kasih Tuhan. Mungkin dari keluarga besar kami, teman-teman kami, rekan-rekan kerja kami, di lingkungan di mana kami berada. Kami tahu mereka masih belum mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan, pakai setiap diri kami untuk menjadi alat-Mu, supaya kami boleh terus memberitakan firman-Mu. Bapa, kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang sudah kami terima. Kami tahu Tuhan, Engkau telah mencukupkan semuanya bagi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan apapun. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Saat ini kami mengembalikan, kami memberikan persembahan hanya sebagian kecil dari apa yang kami dapat, apa yang kami terima. Biarlah persembahan ini boleh menjadi tanda ucapan syukur kami untuk setiap berkat yang sudah kami terima. Kau akan berkati untuk mereka yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang Kristen adalah seorang murid. Seorang murid harus punya pola pikir seperti pikiran Yesus Kristus. Seorang murid harus bisa memuridkan orang lain, dan kita juga dipanggil untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh boleh menguatkan hati kita akan panggilan ini, untuk kita yakin bahwa kuasa Allah akan menyertai kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Lucky Samuel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Saudara, berita pengembalaan pada hari ini adalah bahwa paket perjamuan kudus untuk bulan September, Oktober sudah bisa diambil di gereja, dan saudara bisa mengambilnya pada waktu jam kantor tata usaha, atau bisa menghubungi nomor HP gereja yang ada di bawah ini. Yang kedua adalah kebaktian doa Rabu 18 Agustus akan dilakukan seperti biasa secara Zoom dan di YouTube live streaming. Saudara bisa mengikutinya setiap Rabu dan luangkan waktu untuk bisa berdoa bersama-sama. Selanjutnya, kalau saudara mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, atau mengalami sesuatu yang ingin saudara minta bantuan untuk gereja, saudara bisa menghubungi nomor HP gereja yang ada di bawah ini, atau menghubungi hamba Tuhan secara langsung untuk counseling, untuk pelayan doa atau konsultasi, untuk bimbingan rohani dan lain sebagainya. Dan kami akan memberikan pelayanan bagi jemaat yang mengalami kesulitan. Saudara, Sabtu 21 Agustus ini kita akan mengadakan persekutuan Kaleb melalui Zoom jam 10.30. Saudara, selama ini Kaleb mengalami kesulitan untuk bisa bertemu satu dengan yang lainnya
Sudah 1 tahun lebih ya kita terkurung di rumah dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti sebelum pandemi. Dan mari Bapak Ibu yang sudah berusia kaleb, kami mengundang untuk Sabtu 21 ini jam 10.30 bisa bergabung bersama-sama untuk persekutuan melalui Zoom. Kemudian sekolah Kristen IPK ada video yang bisa ditayangkan. Sebelumnya saya akan sampaikan satu berita sukacita. Keluarga Saudara Beni Setiawan, Saudari Iren telah dikarunia seorang putra yang pertama. Jumat 13 Agustus yang lalu diberi nama Fanuel Kai Setiawan atau Wen Kai ya. Kita akan langsung menyaksikan 2 video IPK. Yang pertama, yang kedua adalah kaitan dengan peduli COVID-19 ya, yang memiliki tim plasma konvalesen ya. Silakan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Murid Kristus, taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan, kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，坚固软弱的，帮助缺乏的，全心全力爱主，侍奉主。Doxologi。Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。阿门。
Jemaat silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.